Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan. Mari kita naikkan doa pujian kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih untuk segenap kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya Allah, terima kasih Tuhan menjaga kami. Ya Allah, terima kasih. Kami bersyukur betapa Engkau memelihara kami dengan sempurna. Saat kami tidak mampu menjaga diri kami sendiri dalam pembaringan istirahat kami, tangan-Mu sempurna menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami memuji-Mu ya Tuhan, Allah yang baik. Kami memuji-Mu ya Tuhan, Allah yang perkasa. Kami memuji-Mu, Engkau Allah yang setia, penuh kasih dan rahmat. Terima kasih banyak. Kami memerlukan pertolongan Tuhan hari ini. Berikanlah firman-Mu bagi kami untuk kami renungkan. Bukakanlah itu, beritahukanlah kepada kami, hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Kami serahkan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami sungguh dapat memahami isi hati firman-Mu ini Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu, berkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan kembali merenungkan penghiburan Tuhan yang luar biasa buat kita, buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam pergumulan yang ada, di dalam tantangan dan kesulitan yang terjadi, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan yang datang seperti seorang gembala. Tuhan datang menghibur umatnya seperti seorang gembala. Lihatlah, Allah datang seperti seorang gembala. Dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-11. Demikianlah sabda Tuhan Yesus bagi kita. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Ia menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Seperti seorang gembala. Mari kita arahkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang datang seperti seorang gembala. Bagian ini Bapak Ibu Saudara menguatkan dan menghibur kita sekalian. Bagaimana tidak? Dalam bagian ini Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada umat Allah yang saat itu ada di dalam pembuangan dan memberitahukan, lihat Tuhanmu datang seperti seorang gembala. Bagaimana seorang gembala itu? Dalam ayat ini dituliskan seperti gembala ia menggembalakan kawanannya. Ia menggembalakan, kata menggembalakan ini dituliskan untuk menjelaskan bagaimana Kristus itu memimpin, bagaimana Kristus itu memelihara, bagaimana Kristus Yesus sebagai gembala itu menjaga, mengamankan, melindungi, dan kata menggembalakan itu dituliskan dalam bentuk terus-menerus, bukan hanya sesekali atau sekali saja. Tidak, tetapi terus-menerus, tidak terputus. Seperti seorang gembala, dia terus-menerus tanpa henti memelihara kawanannya. Seperti seorang gembala, terus-menerus menjaga, melindungi domba-dombanya dari serangan binatang-binatang buas yang ada di sekelilingnya, dari perampok-perampok. Seperti gembala, Tuhan Yesus Kristus memberikan makanan, mengobati saat sakit, memberikan pertolongan, mencari saat tersesat. Lihat, Tuhan datang seperti seorang gembala yang terus-menerus
memperhatikan kehidupan umatnya, kehidupan kawanannya, milik kepunyaannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sangat menguatkan kita. Perhatikanlah, lihatlah, arahkanlah pandanganmu kepada Allah. Dia seperti gembala bagi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia mencari saat kita terhilang. Dia mencari, dia menunggu, dia aktif bergerak sampai kita didapatinya, sampai kita mau kembali lagi. Saat kita terluka, Tuhan membalut luka-luka kita. Saat kita dalam kekurangan, saat dalam kelaparan, Allah akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Lihat itu, Tuhan Allahmu datang seperti seorang gembala. Seperti seorang gembala yang mengumpulkan anak-anak dombanya yang terserak-serak, yang tidak karuan kemana-mana dikumpulkannya. Bagaimana lagi? Ia menggendong mereka di dadanya. Dalam bahasa kita digunakan dia memangku anak-anak domba gitu ya. Memangku ini sebenarnya sebagai sebuah sikap menggendong, mengangkatnya di dekat dadanya. Kalau memangku itu biasanya dalam kondisi duduk ya. Dalam kondisi duduk lalu diletakkanlah di pahanya. Di pangku itu diangkat, diletakkan di pahanya dan dada anak domba itu dekat dengan jantung sang gembala. Mendengarkan degupan jantung dari sang gembala. Demikian juga sang gembala. Waktu anak domba itu di pangku, dia bukan hanya dekat dengan dadanya, tapi dia juga dekat dengan wajah anak domba itu. Menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Kedekatan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan gembala itu, Tuhan itu menuntun induk-induk domba. Kalau anak-anak domba itu adalah mereka yang masih lemah, mereka yang perlu digendong, mereka yang sewaktu-waktu lemah, menangis, tersandung ya. Maka dengan lemah lembut digendongnya. Tapi bagaimana dengan induk-induk domba yang sudah besar, yang sudah memiliki kekuatan? Bagaimana dengan induk-induk domba yang sudah kuat, yang sudah punya pengalaman banyak? Bagaimana Tuhan Allah datang seperti seorang gembala yang menuntun induk-induk domba. Kata menuntun ini menunjukkan bagaimana sikap Tuhan, tindakan Tuhan yang menunjukkan jalan, yang memberi arahan. Bagaimana gembala itu menuntun induk domba dituliskan dengan hati-hati. Kata hati-hati menunjukkan bagaimana saat gembala itu menuntun induk-induk domba tidak dengan suara yang keras. Tuntunan ini dengan gembala memegang tangan dan mengarahkan dan berjalan bersama-sama. Kata menuntun ini juga menunjukkan bagaimana gembala menuntun dengan kelemah lembutan dan penuh perhatian. Penuh perhatian karena induk-induk domba itu identik gitu ya dengan bodi yang sudah gimbul, sudah gemuk sekali dengan penuh lemak dan maka gampang jatuh. Maka dituntun dengan lemah lembut dan penuh perhatian, dengan kehati-hatian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat itu Tuhan Allah datang seperti seorang gembala, mengingatkan kita bagaimana Tuhan terus-menerus memelihara, menjaga, mengamankan, melindungi, mengobati, memperhatikan terus-menerus. Bagian ini mengingatkan kita betapa kita dikasihi, betapa kita berharga, betapa Tuhan
memperhatikan hidup kita. Lihat, itu Tuhan Allah yang datang seperti seorang gembala, juga menjadi contoh dan teladan bagi kita di keluarga Kristen, bagaimana kita harus mengadakan pengasuhan kepada anak-anak kita, bagaimana kita harus mendampingi mereka. Bapak Ibu Saudara, kapan Bapak Ibu Saudara memiliki relasi yang dekat, mengasuh anak seperti seorang gembala, yang kalau anak itu jatuh, tidak diteriakin dan dimarahin. Kamu sih ndak hati-hati, matamu di mana? Kamu tahu kalau jatuh itu sakit, maka jangan begini, jangan begitu, tanpa melakukan pendekatan terlebih dahulu. Bagaimana Tuhan Yesus melakukannya? Dia memangkunya, dia menggendongnya dekat dengan dadanya. Komunikasi seperti seorang gembala, mengasihi anak, memangku anak. Waktu anak itu dipangku, hati anak itu bahagia. Disitulah mengalir hormon-hormon kebahagiaan, dan itu momen yang paling baik untuk kita berbicara dengan dia, menyatakan kasih kita seperti seorang gembala yang meletakkannya di dekat dadanya. Sudahkah Bapak Ibu Saudara melakukan penggembalaan ini dalam mengasuh anak-anak kita? Kalau belum, bertobat. Mari kita melakukannya mulai hari ini. Suami-suami, sebagai pemimpin, sudahkah engkau menjadi gembala bagi istrimu? Dia induk-induk domba yang lemah, yang rentan jatuh. Ibu-ibu itu memang penolong, memang kuat dalam bekerja, tapi hatinya lemah, fragil, rentan, gampang pecah. Sudahkah engkau lemah lembut menunjukkan, mengarahkan apa yang harus dilakukannya, menunjukkan, mengarahkan bagaimana harus mencintai Tuhan, menunjukkan dan dengan penuh perhatian, dengan hati-hati. Bapak-bapak kalau belum hati-hati ngobrol dengan ibu-ibu, menuntun ibu-ibunya bertobat ya. Karena istri-istri, wanita-wanita di rumah itu, induk-induk domba itu hatinya rentan, perlu dituntun dengan hati-hati, dituntun dengan kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita belajar dari Sang Gembala. Dalam mengasuh anak, dalam menjalani relasi keluarga, pasangan, kita bersama-sama belajar melakukan firman-Nya. Lihat, itu Tuhan Allah datang seperti seorang gembala, hendak menghibur, menolong, memperhatikan hidup kita, dan menjadi teladan bagi kita bagaimana kita menggembalakan. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah datang bagi kami di tengah situasi kami yang tidak mudah seperti ini. Tuhan terima kasih, Engkau menjadi gembala bagi kami, Engkau menguatkan kami hari ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Engkau juga menjadi teladan bagi kami, bagaimana kami anak-anak-Mu menjalani kehidupan sebagai keluarga Kristen. Dalam mengasuh anak-anak, dalam mendampingi pasangan, kami perlu kehati-hatian, kami perlu kelemah lembutan. Mampukanlah kami melakukannya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.